Pak JK, Anda takut jagoannya kalah atau gimana? Kok jadi cemen sih? Ini kan bukan yang pertama akhirnya, tapi sebagai kalau pertemuan itu membicarakan, karena di sana yang membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh banyak saja. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem dibukakan. Tapi berarti ada pembicaraan khusus. Saya presiden itu seharusnya seperti Bu Mega, SBY itu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh soal kemunculan Pak Yusuf Kalla ini. Sedulur perlu paham kalau dia ini sebetulnya jarang banget sampai langsung ke publik ngomong urusan politik. Ya biasanya Pak Yusuf Kalla ini mainnya ya di belakang layar Nur, lewat lobby politik di ruang tertutup, lewat pertemuan empat mata yang gak diliput sama media. Tapi kali ini Pak Yusuf Kalla ternyata sampai ikut-ikutan tampil di depan publik. Ya pernyataan-pernyataannya yang mengkritik pemerintahannya Presiden Jokowi itu banyak muncul di media. Nah pertanyaannya, ada apa ini Lur? Apakah ini pertanda kalau kelompok Pak JK sudah mulai terdesak dan panik ya Lur? Itu kayak cengeng gitu, kayak meminta agar Pak Jokowi gak terlibat dalam politik. Itu kan maksudnya gitu ya. Mereka takut kalah. Karena kalau kita lihat posisi Anies Baswedan hari ini, jangankan bermimpi sebagai pemenang, bahkan maju di Pilpres 2024 pun itu kayaknya masih diragukan. Masih ragu-ragu gitu. Tentu Pak JK berharap Capres Koalisi Perubahan bisa muncul jadi pemenang. Makanya mantan Ketua Umum Golkar itu perlu menyerang sana-sini, terutama menyerang Pak Jokowi, untuk diidentikan dengan Pak Harto, mantan penguasa Orde Baru. Anehnya, Pak JK bilang seorang pemimpin itu akan baik 10 tahun pertama, selanjutnya akan berubah. Bukankah masa kepemimpinan atau masa jabatan presiden di Indonesia maksimal 2 periode? Yusuf Kalla JK adalah nama yang tidak asing lagi di jagat politik nasional, baik sebagai ex-kader Golkar maupun sebagai wakil presiden RI. Periode 2014 sampai 2019 bersama Jokowi. Apa yang bisa kita ingat terhadap seorang Yusuf Kalla atau JK? Kalau secara spontan ditanya apa yang pertama terlintas dalam benak kita. Sebagian orang mungkin boleh saja menganggap bahwa jika ini sebagai sosok politikus senior atau malah dianggap sebagai tokoh bangsa dengan berbagai pengalaman politiknya, baik secara nasional maupun secara global, lewat peran JK di dunia internasional. Ya, mungkin benar jika kita membahas tentang masa lalu seorang Yusuf Kalla. Namun yang kini terlintas dalam benak saya terutama sejak 5 atau 6 tahun terakhir. Dan di dalamnya ada peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017. Saya menanggapi JK tak ubahnya sebagai sosok politisi tua yang oportunus dan terkesan menghalalkan segala cara untuk menangkan jagoan politiknya, entah dulu saat Pilgub 2017 maupun saat ini dalam konteks Pilpres 2024. Hanya sayang sekali cara yang dipakai oleh JK sama sekali jauh dari kata elegan, sehingga pandangan saya terhadap JK sukar untuk dibenahi lagi. Pokoknya udah kadung miring. Pak JK, sudahlah. Bapak sudah enggak muda lagi. Janganlah terlalu ambisius. Ingat umur, kesalahan Anda kepada negeri ini masih belum terlupakan. Dengan mendukung Bapak politik identitas dan pada 2017 yang sekarang ingin Anda ulangi lagi. Tampaknya Anda takut jagoannya kalah ya. Saya sekedar mengingatkan loh. Cuma kalau mau nekat ya terserah. Semoga Anda tidak lupa pula pernah ada pesan pamungkas orang Ahok yang dalam posisi terzolimi tapi Anda diam saja. Padahal secara tidak langsung dengan sikap diam dan lembek itu Anda ikut menjadi pihak yang menzolimi Ahok. Ups, apakah saya bicara soal karma Ahok? Tidak. Saya bicara lebih dari itu.
Atas nama hukum tak berurai yang berlaku bagi siapapun yang mendiami bumi, juga apapun tindakan manusia di bawah langit yang sama. Jadi semisal nanti terjadi sesuatu, hadapi dengan gentle ya Pak JK. Begitulah kira-kira. Yusuf Kala JK adalah nama yang tidak asing lagi di jagat politik nasional, baik sebagai ex-kader Golkar maupun sebagai wakil presiden RI. Periode 2014 sampai 2019 bersama Jokowi. Apa yang bisa kita ingat terhadap seorang Yusuf Kala atau JK? Kalau secara spontan ditanya apa yang pertama terlintas dalam benak kita. Sebagian orang mungkin boleh saja menganggap bahwa jika ini sebagai sosok politikus senior atau malah dianggap sebagai tokoh bangsa dengan berbagai pengalaman politiknya, baik secara nasional maupun secara global, lewat peran JK di dunia internasional. Ya, mungkin benar jika kita membahas tentang masa lalu seorang Yusuf Kala. Namun yang kini terlintas dalam benak saya terutama sejak 5 atau 6 tahun terakhir. Dan di dalamnya ada peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017. Saya menanggapi JK tak ubahnya sebagai sosok politisi tua yang oportunus dan terkesan menghalalkan segala cara untuk menangkan jagoan politiknya, entah dulu saat Pilgub 2017 maupun saat ini dalam konteks Pilpres 2024. Hanya sayang sekali cara yang dipakai oleh JK sama sekali jauh dari kata elegan. Sehingga pandangan saya terhadap JK sukar untuk dibenahi lagi. Pokoknya udah kadung miring. Pak JK, sudahlah. Bapak sudah enggak muda lagi. Janganlah terlalu ambisius. Ingat umur, kesalahan Anda kepada negeri ini masih belum terlupakan. Dengan mendukung Bapak politik identitas dan pada 2017 yang sekarang ingin Anda ulangi lagi. Tampaknya Anda takut jagoannya kalah ya. Saya sekedar mengingatkan loh. Cuma, kalau mau nekat ya terserah. Semoga Anda tidak lupa pula pernah ada pesan pamungkas orang Ahok yang dalam posisi terzolimi tapi Anda diam saja. Padahal secara tidak langsung dengan sikap diam dan lembek itu, Anda ikut menjadi pihak yang menzolimi Ahok. Ups, apakah saya bicara soal karma Ahok? Tidak. Saya bicara lebih dari itu. Atas nama hukum tak berurai yang berlaku bagi siapapun yang mendiami bumi, juga apapun tindakan manusia di bawah langit yang sama. Jadi semisal nanti terjadi sesuatu, hadapi dengan gentle ya Pak JK. Begitulah kira-kira.